Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Sekolah beserta rekan guru SMPN 2 Batagor 1 Atap. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya mampu memimpin diskusi kita pada hari ini. Jadi kita sifatnya diskusi saja. Jadi nanti selama pemaparan, apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanyakan, tidak apa-apa. Tapi kita jawab bersama-sama. Jadi bukan saya yang jawab, kita pecahkan masalah ini bersama. Hari ini itu yang berdasarkan materi yang sudah disampaikan di LMS atau itu pelatihan online guru penggerak itu sampai dengan tema budaya positif. Jadi hari ini kita mengulas budaya positif. Singkatnya pembukaannya dulu. Budaya positif itu tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru. Jadi supaya terciptanya budaya positif di sekolah, itu guru dan siswa juga membiasakan budaya positif. Boleh Bu Ilham tolong dibantu. Ya. Kita mulai dari ini Bapak pendidikan kita, yaitu KHD, KHD. KHD itu singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Bapak pendidikan kita, menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah menuntun. Menurut pemahaman saya, menuntun itu adalah suatu kalimat yang penuh makna sekali. Jadi kalau misalkan kita menuntun orang berjalan, nah, otomatis orang tersebut kan kesusahan berjalan atau dia tidak mampu berjalan. Sedangkan kita yang mampu berjalan, menuntun orang yang bisa berjalan itu harus sabar, pelan-pelan, tidak bisa semau kita. Kayak kita mau, kamu nih kak jalannya lambat banget, sudah saya tuntun gitu, nggak bisa kan? Nah berarti menuntun ini adalah yang pertama dengan penuh kesabaran, dengan penuh kehati-hatian, dengan rendah hati. Ini adalah menurut pemahaman saya dengan menuntun. Menuntun juga bisa diartikan seperti ini, melakukan dengan aksi. Menuntun adalah membimbing atau membimbing atau mendidik murid itu dengan aksi. Jadi tidak hanya dengan kata-kata. Misal sebuah contoh, ada seorang yang tidak melihat tuna apa Bu? Tidak melihat Bu. Tuna netra. Orang tuna netra ini berjalan karena dia tuna netra. Dia tidak tahu di depannya ada jurang Bu. Nah, sudah sampai di tepi jurang, kebetulan saya lihat, Pak, berhenti Pak, berhenti. Karena dia tidak melihat, dia tidak tahu mengapa disuruh berhenti, maka mungkin dia akan terus berjalan. Dia tidak tahu bahaya yang akan dihadapinya di depan. Nah, seorang guru yang menuntun itu akan mendatangi orang tersebut tidak hanya dengan memanggil, tapi mendatanginya, meraih tangannya dengan lembut. Nah, kemudian memberitahukan dengan baik, Pak, di depan orang. Ayo kita putar balik. Ini adalah menuntun menurut versi saya. Bapak Ibu boleh memversikan menuntun itu seperti apa. Jadi memang diumumkan. Apa yang dituntun di sini? Yang dituntun adalah segala kodrat yang pada anak-anak. Kodrat itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara ada dua. Yang pertama kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam adalah tempat tinggal murid, lingkungan sekitar murid, dan kodrat zaman adalah masanya murid.
Kalau masa kita dulu sama masa sekarang beda kan? Kalau dulu mungkin tidak ada HP, sekarang sudah ada HP. Maka itu adalah yang dinamakan kodrat zaman. Kemudian oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau kehidupannya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi seorang guru itu kekuatannya hanya sampai memperubah lakunya, sedangkan jadinya anak itu seperti apa nanti itu tergantung si anak. Boleh dilanjutkan dulu. Nah, lanjutan dari yang tadi ya, ternyata seorang guru juga kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan seperti petani, Bapak Ibu. Petani itu merawat kebun. Dia menanam padi misalnya. Kalau Pak Sim menanam kelapa ya Pak Sim ya. Menanam kelapa atau menanam padi apapun itu. Jadi seorang petani ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian ingin menjadikan tanamannya ini berhasil. Ingin menjadikan padinya, kelapanya, sawitnya berhasil, maka dia rawat. Dia bersihkan rumputnya, dia kasih pupuk, ya kan? Kemudian kalau ada pelepah kering dibuang dan seterusnya. Semua upaya yang bisa dilakukan untuk membuat tanaman ini menjadi bagus, menjadi sempurna dilakukan oleh petani. Namun hasil dari tanaman tersebut itu tergantung tanaman. Jadi petani itu hanya bisa mengupayakan, namun hasilnya itu tergantung tanaman tersebut. Begitu juga kita terhadap murid, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan kepada murid itu adalah upaya-upaya yang kita buat. Namun hasil dari upaya-upaya yang kita buat itu tergantung murid itu sendiri. Kemudian di sini ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah maksud daripada budaya positif. Lebih luasnya nanti akan kita bahas. Boleh lanjut dulu. Nah, ini yang masalah budaya positif tadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini akan kita bahas. Biar cepat boleh dilanjut dulu. Oke. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Saya geser ya supaya mudah membacanya. Nah, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi termasuk budaya positif itu adalah mengusahakan sekolah kita itu aman, nyaman, baik itu secara hubungan sosialnya atau lingkungannya, misalnya di ruang kelasnya sejuk, itu juga termasuk aman dan nyaman. Boleh nanti, atau di lingkungan sekolahnya kalau dipandang itu mengenakan, tidak kotor, itu termasuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Tentang disiplin ini akan kita bahas selanjutnya. Boleh dilanjutkan. Oke, sekarang kita ini kegiatan namanya coba buka. Saya butuh 1 orang volunteer. Siapa yang bersedia? Boleh Bapak Rudi. Sama Ibu mau itu main kegiatan coba buka. Jadi gini kegiatannya. Ada 2 orang, satu menggenggam tangan, yang satunya itu berusaha membuka tangan. Berusaha, jadi yang disimpan di dalam tangan Bapak ini adalah sesuatu yang sangat rahasia, yang kalau ketahuan orang bisa membuat perang dunia ketiga. Maka Bapak mempertahankannya dengan bagaimanapun caranya. Berarti ada di dalamnya? Ya. Yang 1 orang lagi boleh menggunakan segala cara, menyogok, merayu, mengapapun itu untuk untuk berusaha membuka tangan dari, membuka rahasia yang ada di tangan teman ini. Siapa yang mau nih? Ada dong. Siapa yang mau, Bu? Mau ada? Ibu dari kah? Coba Bu.
Coba saya aja coba ya. Saya coba mau eh digenggam kisahnya Pak. Oh, rahasianya di situ. Pak, apa Pak ya yang ada di dalam tangan itu Pak? Wah, sepertinya penting sekali ya Pak ya. Saya jadi penasaran Pak isinya apa. Kita kan teman Pak, masa Bapak nggak mau setia sama saya? Kemarin loh Bapak saya bantu. Kemarin Bapak saya bantu Pak. Sekarang bantulah saya. Bah, saya jadi semakin penasaran nih Pak. Bapak mau nggak membuka itu? Tapi saya kasih ada deh. Boleh Pak. Coba Bapak maunya berapa? Bagi 2. Saya sanggupnya 2.000 Pak. Kada cukup. Saya kira kalau nukar bensin lah 10.000 Pak. Baik, silakan Bapak duduk. Oke. Boleh tepuk tangan dikit untuk Bapak Sport. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita buat demikian? Itu adalah gambaran. Genggaman ini adalah seorang murid. Seorang murid. Jadi yang punya kuasa, punya kekuatan untuk membuka genggaman ini adalah seorang murid. Seorang guru apa tugasnya? Tugasnya seorang guru adalah seperti saya tadi, menggunakan upaya apapun juga untuk membuka genggaman ini tadi. Jadi kita menggunakan upaya apapun, secara lembut boleh, secara bagaimana itu untuk membuka genggaman. Tapi yang punya kuasa untuk membuka genggaman adalah murid. Guru tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, cuma bisa mengupayakan untuk membuka genggaman tersebut begitu. Boleh, Bu Lam. Perubahan paradigma belajar. Jadi menurut Dr. William Glasser, menurut beliau ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kita bisa mengontrol atau bahasa gampang itu memerintah, menyuruh-nyuruh, itu hanya ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kayak penguatan positif itu kayak motivasi seperti itu. Sepertinya dalam ilusi kita, dalam bayangan kita itu bermanfaat. Nanti sebenarnya itu kita lanjutkan aja. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau misalkan nih ada siswa tidak mengerjakan tugas, jadi ada 2 nanti posisi guru. Yang pertama mengkritik itu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas misalnya? Kamu main aja terus ya di rumah. Kamu main game, main HP aja terus ya. Nah ini kayak model kritikan. Hal tersebut tidak menguatkan karakter murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasa saya lakukan itu karena kita merasa memiliki umur yang lebih dewasa. Jadi kita tuh seperti punya kekuatan untuk memaksa orang yang lebih muda. Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Misalnya saja nih, saya sendiri merasa bahwa dalam suatu organisasi meskipun ada orang lebih tua dari saya, tapi saya disuruh-suruh terus misalnya yang tidak sesuai dengan kehendak hati saya, maka saya tuh ya kurang
kurang enak gitu. Jadi intinya seorang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksakan sesuatu. Misalnya kita mau memaksakan, kamu belajar dong yang rajin gitu. Kita kayak pengennya dia tuh belajar rajin, tapi kita tuh tidak bisa memaksa. Anak itu ingin seperti apa yang kita lakukan. Seperti yang sebelumnya kita ilustrasikan, genggaman dan orang yang membuka genggaman. Boleh Bu Ilham? Kita masuk di disiplin. Lanjut. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplia yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu misalkan saya yang dimaksud disiplin adalah saya menghargai bahwasanya saya tidak akan datang terlambat ke sekolah. Itu adalah kesadaran diri saya sendiri. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tidak demikian Bapak sekalian. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu datangnya bukan dari peraturan. Misalkan peraturan datang ke sekolah jam 6. Terus Bapak Sium datang ke sekolah misalnya jam 6. Karena peraturan itu tidak disiplin. Tidak arti kata disiplin karena datangnya karena peraturan. Disiplin adalah dari diri. Disiplin itu bukan karena peraturan. Disiplin dari diri saya sendiri. Oh, peraturan sekolah datang jam 6. Kalau saya tidak datang jam 6, saya jadi apa? Berarti saya melanggar nilai kedisiplinan. Nah, itu yang dinamakan disiplin. Jadi tidak ada motivasi dari luar. Disiplin adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Boleh dilanjut Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu adalah disiplin dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu kita bergerak secara kesadaran sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada perintah dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah itu singkatnya disiplin itu adalah sesuatu yang kita lakukan berasal dari diri sendiri. Itu adalah disiplin. Boleh dilanjut. Kemudian kita belajar, kita bersama-sama mengulang. Bukan belajar ya Bapak Ibu, saya yakin sekali ibu senior semua di sini, saya aja yang paling muda. Lebih muda dari saya Ibu Ilham. Itu lebih paham daripada saya. Jadi kita sifatnya mengulang aja Bapak Ibu, mengingat kembali. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 menurut teori nih Bapak Ibu. Kalau Ibu mau lebih boleh. Jadi ada survival itu adalah kebutuhan bertahan hidup, sandang, pangan, papan, dan itu Bu. Yang sandang, pangan, papan, kemudian pernikahan dan kendaraan. Itu adalah survival. Kemudian ada kebutuhan ingin dicintai, ingin dikasihi, atau ingin diterima. Itu juga kebutuhan manusia. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan ingin diakui. Nah, suatu pencapaian yang kita dapatkan, misalkan menjadi juara 1, maka kita ingin diakui orang lain. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini juga merupakan kebutuhan. Orang yang galau terus dia perlunya kesenangan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini bisa berotonom sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, itu adalah kebutuhan kebebasan. Jadi realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi diyakini setiap tindakan orang itu karena dia
menginginkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Boleh lanjut dulu. Nah, ini ada kasus. Ibu Ria, guru SD kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluarkan Agus, mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kira-kira apa alasan Agus merebut makan siang dengan paksa? Boleh lanjut dulu. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaliknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Jadi disiplin positif tadi Bu, itu adalah motivasi dari dalam diri kita kan. Nah, jadi ketika seorang melakukan sesuatu yang salah secara nilai, secara nilai, maka kita cari tahu dulu berdasarkan 5 teori kebutuhan tadi, dia kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Misalnya nomor 1, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kalau alasannya seperti itu, berarti yang kurang adalah kebutuhan survival. Maka nanti kita menanggulanginya dengan misalnya memberikan Agus makan siang dan seterusnya. Kemudian teman Agus jadi perhatian Agus. Jadi dengan dia merebut makan siang, jadi teman-teman yang lain tuh memperhatikan dia, perhatian sama dia. Ini adalah kebutuhan dikasihi dan dihargai, diterima. Kemudian ada dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini adalah kebutuhan penguasaan. Jadi dia yang melakukan tadi, dia ingin dibilang temannya hebat. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi dia pengen rasa yang lain. Nah, ini adalah kebutuhan daripada kebebasan. Kemudian yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tersebut Bu, kalau terjadi di sekolah kita, yang pertama kali terfikir oleh ibu ketika anak melakukan kesalahan tersebut yang mana? Yang nomor 3, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti dia membutuhkan ya pengakuan atau kekuasaan. Jadi begitu Bapak Ibu, maksud dari kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini agar kita bisa melihat orang atau melihat suatu tindakan itu dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak langsung menghakimi. Kamu tidak mengerjakan PR, pasti kamu tadi malam seperti itu. Tidak langsung menghakimi. Kemudian boleh dilanjut. Kita lanjut, materi ini adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai mata pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung ia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi secara tiba-tiba, menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada waktu itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju nggak? Tidak. Tidak setuju. Oke, kalau tidak setuju boleh Ibu. Mengapa Bu? Pak Seno mempermalukan Iva. Pak Seno mempermalukan, dan itu adalah, coba kalau kita kembalikan pada diri kita ya Bu ya, itu wah, kita tuh sama gurunya tuh pasti langsung kayak gitu ya, karena sekolah juga. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi?
Pak Seno tadi memperlakukan IPA seperti itu menghukum atau memberikan konsekuensi? Itu hukuman. Hukuman, benar Bapak Arbi. Itu adalah hukuman. Karena hukuman itu sifatnya jadi tidak ada pembelajaran. Jadi hanya menghukum. Jadi tidak ada pembelajaran dari kalau konsekuensi adalah ada pembelajarannya. Boleh dilanjut dulu. Nah ini adalah identitas dari gagal dan identitas sukses dari yang kita buat. Misalkan nih, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah seperti kasus Pak Seno tadi, pasti sakit itu si muridnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka waktu panjang. Sesuatu yang kata-kata ataupun tindakan yang menyebabkan murid itu tidak nyaman, itu adalah sebuah hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Memang dia tuh kayak mendapatkan keadilan. Misalkan nih ada orang yang mencuri barang temannya, kemudian dia dihukum dijemur gitu. Memang orang yang mencuri itu mendapat keadilan, tapi itu tidak mendidik. Kemudian perilaku agresif meningkat. Orang yang dihukum itu bukannya dia tambah nurut, tapi dia biasanya bisa tambah melawan. Nah ini adalah identitas hukuman dan itu menunjukkan identitas gagal. Bagaimana dengan identitas sukses atau disiplin? Itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek. Misalkan langsung contohnya aja Bu ya, konsekuensi itu misalkan orang tidak mengerjakan PR, terus dia disuruh mengerjakan PR di jam istirahat. Nah itu konsekuensi. Jadi kayak tidak nyaman untuk dia di jam istirahat disuruh, tapi ada pembelajarannya. Korban bisa diabaikan. Murid anak berbuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Jadi penguatan apabila kita melakukan konsekuensi itu terjadi di waktu itu saja, tidak di masa yang akan datang. Nah, di sini ada solusi Bapak Ibu, yaitu restitusi. Apabila kita menghadapi sebuah masalah atau problem di sekolah, kita melakukan namanya restitusi. Adapun keuntungan-keuntungannya seperti yang kita bisa lihat, restitusi itu menjadi pilihan. Nah, bisa tidak dilaksanakan atau bisa iya juga. Menguatkan untuk murid dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan, masalah bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah itu adalah kata-kata. Boleh Mbak Wilam dilanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu contohnya seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya orang berbuat seperti itu dia menanyakan dirinya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah itu. Kemudian motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalkan saya mau jadi ranking 1, nanti dikasih, kalau ranking 1 dikasih orang tua sepeda seperti itu. Itu termasuk motivasi eksternal. Disiplin positif itu datangnya dari motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Misalkan saya akan menjadi seperti apa nanti kalau saya datang terlambat dulu seperti itu. Boleh dilanjutkan. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu, nanti kita kelompokkan. Lari mengelilingi lapangan basket, boleh dilanjut aja biar lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak-anak mencoret di meja, terus dia disuruh membersihkan. Itu adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Ini adalah juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Berjemur di lapangan. Pokoknya yang menyakitkan itu Bapak Ibu, itu adalah hukuman. Nah, sekarang hukuman itu tidak diperkenankan. Boleh lanjutkan. Kemudian
Restitusi posisi kontrol guru. Jadi nanti kita akan mengetahui ada dalam menghadapi sebuah masalah itu ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh seorang guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Boleh dilanjut dulu bilang, rasanya ada videonya. Nah, ini diputar. Kita menyaksikan video sebentar Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik. Tadi adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah sekarang ada pertanyaan-pertanyaan kira-kira posisinya di mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar, ini adalah hukuman. Lakukan demi Bapak Ibu teman. Kalau Bapak dan Ibu setujunya yang paling enak yang mana? Teman kah? Atau manajer kah? Atau yang satunya apa? Pemantau. Kalau yang disarankan tadi kan manajer, tapi kayak yang biasa kita lakukan di sekolah yang mana? Yang mana Ibu Iris? Ibu Iris dulu. Oke. Oh, cool. Kalau Bapak? Kalau saya posisi itu saya sebagai teman. Jadi kita enak beroperasinya, kita tidak sebagai hukum, jadi anak tersebut tidak merasa hukum. Baik. Kalau Ibu dari biasanya yang mana? Yang enak, yang maksudnya yang biasa dilakukan? Manajer, bagus. Kalau Pak Sio? Biasanya manajer nih Pak. Manajer, mantap. Jadi gitu ya. Jadi posisi yang diharapkan, memang posisi teman dan posisi pemantau itu berindikasi positif juga. Namun posisi yang diharapkan adalah posisi manajer. Lanjut boleh Bu. Sedikit lagi. Nah ini tadi sudah dibahas ya. Boleh kita lanjut aja. Nah kemudian di sini ada keyakinan kelas. Singkatnya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah kayak keyakinan dari kebijakan universal, kayak nilai-nilai yang ada di dalam agama, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, itu kita terapkan di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini datangnya dari mana? Keyakinan kelas itu datangnya dari peraturan yang ada di sekolah. Namun nanti kalimatnya kita ubah sedemikian rupa menjadi kalimat yang berbentuk positif. Boleh dilanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, dari ibaratnya tuh tahapannya, dari peraturan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas terbentuk, nanti ada lingkungan yang positif, lingkungan positif di sekolah, baru nanti ada tercipta namanya budaya positif. Jadi memang awalnya itu dari peraturan dulu, peraturan kita jadikan keyakinan, kemudian setelah keyakinan itu kita jalankan, nanti timbullah lingkungan positif. Setelah lingkungan positif tercipta, baru nanti terjadi budaya positif. Boleh dilanjut. Nah seperti ini Bu, ada peraturan di sebelah sana, Ibu Iris kelihatan. Ya di sini keyakinan. Misalkan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya adalah nilainya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir, itu peraturan kan sebelah sana. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah itu Bapak Ibu. Contohnya di sana peraturan, di sini adalah keyakinan. Yang menjadikan seseorang mendapatkan motivasi intrinsik itu adalah dari keyakinan. Kalau dari peraturan tadi kan kayak dia datang ke sekolah tidak terlambat karena ada peraturan, itu masih motivasi ekstrinsik. Mengapa kita harus buat keyakinan? Agar menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, maka kita buat peraturan itu menjadi keyakinan. Seperti yang paling bawah itu, jangan berlari di kelas atau koridor.
Kenapa? Keyakinannya untuk keselamatan dan keamanan. Lanjut Bu Ilham. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Bukan tahapannya. Keyakinan lebih bersifat abstrak, keyakinan berupa pernyataan universal, jadi tidak terperinci. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Warga kelas itu siapa Bu? Siswanya, gurunya. Yang terutama wali kelas dulu. Jadi nanti masing-masing kelas kalau kita mau menerapkan ini di sekolah kita, itu kita buat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas kita buat, kita tinjau lagi. Boleh dilanjutkan. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Apabila Bapak, saya mengharapkan ya, dari tahun ajaran baru kita sudah mulailah sedikit-sedikit. Jadi kan kita buat peraturan aja dulu. Nah, jadi yang pertama adalah bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi kalau biasanya itu sebelum setiap pembelajaran itu kesepakatan kelas namanya. Kesepakatan kelas itu isinya peraturan aja dulu. Misalkan kalau ke WC tidak boleh langsung 10 orang. Nah, kita buat peraturan seperti itu, peraturan. Kemudian misalkan kalau di dalam kelas tidak boleh makan. Kita buat peraturan-peraturan dulu. Nanti peraturan-peraturan tersebut kita konversikan menjadi keyakinan. Nah, menjadi keyakinan, ya, ada tadi contoh keyakinan-keyakinannya. Setelah itu kita tinjau ulang. Kalau bisa jangan terlalu banyak keyakinannya. Mengapa harus diubah jadi keyakinan Bapak Ibu? Karena sebuah keyakinan adalah yang memunculkan motivasi intrinsik. Saya membahas ini dengan instruktur tuh, kenapa harus kada peraturan aja kan gampang gitu loh, sudah terperinci detail, kalau dilanggar dapat konsekuensi. Ternyata kalau peraturan saja itu motivasi dari eksternal, sedangkan untuk menumbuhkan budaya positif itu harus motivasi internal. Makanya kita perlu membuat keyakinan kelas. Lanjut Ibu bilang, segitiga restitusi adalah langkah-langkah menangani sebuah masalah. Misalkan ada masalah anak-anak berkelahi, kita panggil. Jadi restitusi ini biasanya BP yang buat, tapi boleh diketahui oleh semua guru. Jadi langkah-langkah apabila seorang murid bermasalah itu pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini. Ketiga, Bapak dengar dari ketua kelas, kamu bertengkar ya sama dengan Lena. Betul Pak, habisnya saya suka dia selalu menjaga satu kerja saya. Padahal kan saya sudah bersusah payah membuat tugas, dia hanya menjaga saja. Kamu berhak merasa begitu karena tugas itu kan hasil kamu. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Lena? Saya berhak dia dan saya langsung menjaga Pak. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Betul Pak, saya susah karena dia selalu menjaga hasil kerja saya Pak. Ya wajarlah kamu berbuat seperti itu karena tugas itu kan hasil kamu. Iya Pak. Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak sampai memukul Lena. Apabila orang memukul Lena bisa jadi keadaan semakin memburuk. Sekarang saya juga tindakan kamu yang memarahi Lena sampai menganggap Ibu itu, menurut kamu itu atau tidak? Dan keyakinan rasa apa yang telah kita langgar? Saling menghormati antara sesama Pak. Baik, ya menurut kamu saling menghormati antara sesama teman itu penting atau tidak? Penting Pak. Jadi keyakinan apa yang harusnya kamu lakukan apabila kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Lidia? Bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada yang mengonjolkan, saya akan melaporkan kepada
Ya, tepat sekali. Itu yang harus kamu lakukan apabila kamu mendapati teman yang mencontek. Sekarang juga kamu silakan kembali ke kelas dan jangan lupa tetap semangat ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Aduh, kita dengar dari ibu bilang kamu ke sekolah menggunakan sendal ya? Ya Pak. Kamu tahu gak? Kamu itu bukan satu-satunya yang pakai sendal ke sekolah. Benar Pak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu membawa sendal ke sekolah, betul? Karena kalau sekolah itu Pak, sebentar pasang, sebentar persegi. Oh seperti itu ya. Bapak bisa memaklumi perbuatan kamu karena biasanya juga Bapak merasa seperti itu dulu. Ya, Pak. Baik, kalau gitu sekarang coba kita pikirkan. Tindakan kamu menggunakan sandal ke sekolah itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Tidak Pak, saya tidak melanggar keyakinan tentang kedisiplinan dan keseragaman. Baik, menurut kamu kedisiplinan itu penting tidak? Penting Pak. Kamu bersedia gak memperbaiki masalahnya? Bersedia Pak. Kalau kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menggunakan sepatu dengan kaos kaki Pak agar lebih mudah dan nyaman ketika menggunakan sepatu. Baik, tepat sekali. Kalau begitu, sekarang kamu silahkan kembali ke kelas dan jangan lupa tetap semangat ya, dulu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh segitiga restitusi yang kita buat di sekolah. Jadi apabila ada siswa bermasalah itu sebaiknya kita panggil, kemudian kita berbicara 4 mata, lain matanya yang berbicara, cuma mata berhadap mata, 2 gitu. Agar Agar lebih dari hati ke hati gitu. Kita tahu masalah mengapa dia berbuat seperti itu. Terakhir Bapak Ibu, saya mau meminta refleksi untuk saya dari kegiatan ini. Boleh perwakilan? Saya minta kepada Ibu Rusilawati untuk memberikan refleksi dari kegiatan ini untuk saya dan kita semua. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Penampilan Pak Halid tadi sangat bagus dan memberi tambah pengetahuan pada saya. Biasanya saya kalau ada siswa yang melanggar pasti saya jadi sebagai penghukum. Tetapi kan tadi ada ilmunya bahwa yang baik itu adalah sebagai manajer ya. Tapi kebiasaan saya itu saya sebagai penghukum ternyata itu tidak baik ya. Kemudian lagi ada yang dapat saya tangkap mengenai segitiga restitusi ya, dalam memecahkan masalah anak ya kalau ada melakukan kesalahan. Jadi dengan adanya praktik baik ini kami dapat ilmu yang sangat berarti sekali mengubah pola pikir kami dalam mengajar anak-anak. Selama ini kami hanya tahunya bisa menghukum tetapi tidak bisa mengarahkan anak-anak. Tidak tahu alasan mereka kenapa tidak mengerjakan PR, langsung menghukum mereka ya. Ternyata yang benar itu adalah sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini adalah hal yang baru ya, tahu dimensi yang baru bagi kita, apalagi Pak Hadi sebagai guru penggerak. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini sangat bagus sekali ya Pak Hadi. Ini yang kita inginkan dalam sekolah ini ada perubahan. Tadi dikatakan bahwa bagaimana kita berbicara dengan murid yang bermasalah. Tapi puji Tuhan ya, dalam saya rasa kita
tidak ada masalah lagi dalam, misalnya dulu memang ada zaman mereka gapur dan lain sebagainya, hamsan, ada perkelahian. Tetapi kayaknya pola perubahan kenakalan anak sekarang berlanjut kepada handphone atau gadgetnya, begadang dan sebagainya, lupa pelajaran. Jadi sepertinya kita sebagai guru sekarang lebih banyak coba ajak murid untuk ngobrol kayaknya ya, kebanyakan ngobrol, curhat untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nantinya kita hari ini, pelajaran hari ini dapat kita terapkan untuk semester-semester berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rusilawati dan Bapak Sium Rimanto Lutang atas refleksi yang diberikan. Demikian kegiatan aksi nyata pada pagi hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Khalid Mutakin. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami dan bisa melaksanakannya pelan-pelan, tapi pasti insya Allah. Demikian saya tutup dan saya cukupkan untuk pagi hari ini. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.